Shalom, selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Saya Ibu Elis, tapi banyak orang panggil saya Ibu Sem karena suami saya Sem Purba, gembala Gereja Allah Baik di Pulau Sari, di desa. Puji Tuhan, kalau hari ini dikasih kesempatan yang luar biasa oleh Tuhan untuk menikmati satu berkat pertolongan Tuhan yang tak pernah saya bayangkan dan gak pernah saya pikirkan Tuhan sebaik ini terhadap saya. Tahun 1992 Tuhan percayakan melalui Om Hosea, saya diutus melayani di satu daerah namanya Pulau Sari dengan beberapa jiwa di sana, dan tahun demi tahun Tuhan percayakan perkembangan jiwa-jiwa. Ada jiwa-jiwa yang bertobat dan kami boleh melalui itu semua. Banyak perkara-perkara yang Tuhan percayakan. Tahun 2013, Bapak Gembala, suami saya dipanggil Tuhan. Otomatis saya harus melayani sendiri di tengah-tengah desa, jauh dari keramaian segala sesuatu. Dan saya ditinggali anak 2 orang. Yang pertama dulu, tahun 2013 anak saya yang pertama masih semester 4. Dan anak saya yang kedua baru lulus SD. Jadi saya masih merasakan butuh seorang pendamping, tapi harus dipanggil oleh Tuhan. Saya harus relakan karena saya merasa memang bukan milik saya, segala sesuatu miliknya Tuhan. Kalau Tuhan sudah pinjemi seorang suami pada saya sampai sekian tahun, dan saya dikaruniai 2 orang anak yang luar biasa, anak-anak yang takut Tuhan, itu sudah merupakan satu berkat bagi saya. Saya relakan pulang dan saya cuma bilang, Tuhan, sekarang sudah Kau ambil, sudah pulang suami saya, dan saya harus tinggal sama anak-anak, saya harus melayani dan berkarya lebih lagi untuk Tuhan. Saudara, singkat kata, dengan segala sesuatu persoalan-persoalan dalam pelayanan, di tahun 2021 bulan Mei tanggal 21, saya ingat banget, saya merasakan sesuatu yang tidak pernah saya rasakan, dan tanda-tanda sebelumnya saya juga nggak pernah merasakan. Kenapa? Karena tiba-tiba dada saya sebelah kiri ini sakit luar biasa, tembus ke belakang, dan sakitnya itu sudah nggak bisa ditahan. Sampai saya bilang, Dek, saya tinggal sama anak saya saja, yang laki-laki, yang kedua karena anak saya yang pertama sudah menikah, sudah tinggal sama suaminya di Mojokerto. Saya bilang sama anak saya, Dek, mama kok sakitnya kayak gini ya? Dibuat napas enggak bisa. Saya buat baring enggak bisa, saya buat apa-apa enggak bisa. Saya sudah, waktu itu benar-benar yang saya bilang, Tuhan, mosok ini saatnya gitu. Ini sakitnya sudah luar biasa, enggak tertahan. Saya buat nafas enggak bisa, saudara. Panas dada ini rasanya. Singkat kata, anak saya bilang, Mah, jangan bilang kayak gitu. Saya bilang, Dek, mama minta maaf ya. Nek mama punya salah, punya dosa sampai kamu, mama minta maaf. Kamu harus teruskan pelayanan ini. Anak saya nangis, anak saya bilang, Mama gak boleh bilang gitu. Ada Tuhan yang lebih dahsyat dari segala sesuatu. Saya dibawa ke rumah sakit. Saudara, saya gak perlu sebutkan rumah sakitnya. Singkat cerita, malam itu juga, itu malam kejadiannya, saya dibawa ke rumah sakit. Saya didiagnosa, saya dibawa ke macam-macam, sudah saya sampai nggak ingat, saking saya ngerasa sakitnya nggak bisa. Saya pasrah tok, wis terserah Tuhan, saya tutup mata. Setelah beberapa jam saya nunggu, saya dioksigen. Beberapa jam saya nunggu, belum ada hasilnya. Besok pagi baru saya dikasih tahu, Bu, Ibu suka rokokan? Enggak, saya hamba Tuhan. Ibu suka gini, suka makan yang bikin. Enggak, saya orang desa, makannya juga cuma biasa-biasa saja. Ibu enggak suka olahraga. Ya nak, ini olahraganya ini memang saya enggak pernah, jujur. Lalu saya dibilang, Ibu ini diagnosa sementara, Ibu sakit, bermasalah di jantung. Tapi nunggu besok pagi ya, ada dokter jantungnya. Saya sudah bilang, waktu dokter pertama mengatakan itu, saya sudah bilang, enggak, saya tolak, saya patahkan dalam nama Yesus, gak ada penyakit itu. Ngapain ada penyakit kayak gitu. Saya cuman beriman gitu. Lalu hari berikutnya saya di rumah sakit masih opnam ini.
Saya ditunggu anak saya. Waktu itu yang nunggui cuman boleh 1 orang saja, enggak boleh, karena waktu itu sudah COVID. Lalu saya dokter ahlinya datang, ahli jantung itu datang, dia bawa hasil rekaman jantung saya semuanya dan dia bilang, "Bu, Ibu selama hidup ya mau tidak mau harus berobat. Makan obat dan harus berobat setiap saat. Karena Ibu ini jantung koroner." "Enggak, Dok, saya tolak, saya patahkan. Dalam nama Yesus enggak ada jantung koroner bagi saya." "Loh, Bu, saya tuh kayak tukaran, Saudara. Loh, Bu, saya ini sekolah loh. Ini hasilnya Ibu itu memang jantung koroner, enggak usah takut. Masa ada obatnya. Saya ini ahli jantung, tapi saya juga ini dipasang ring loh, Bu. Enggak apa-apa. Ibu tak usahakan enggak sampai gitu, tapi Ibu harus nurut." Saya diam. Lalu saya dipegang pundak, saya dipegang anak saya bilang, "Wis, diam aja, denger ke apa katanya dokter." Dokternya pergi, saya nangis. Saya bilang sama Tuhan begini, "Tuhan, kalau saya harus sakit jantung saya itu sing buatkan Tuhan. Sing iso nyembuhno ya Tuhan, bukan orang lain. Karena onderdil tubuh saya ini sing punya Tuhan. Manusia enggak punya Tuhan." Saya tuh diam, saya sambil tidur, saya merem tapi saya berdoa. Dan anak saya tahu itu. Saya cuman bilang, gini nih sing ketawa-ketawa setan. Hamba Tuhan sakit, sing seneng setane. Ndak oleh, setan ndak boleh seneng. Enak aja. Saya tuh berontak sendiri begitu. Lalu saya bilang, "Tuhan tolong, kalaupun memang saya harus selesai pelayanan saya, kalau boleh Tuhan jangan dengan cara kayak gini." Gitu, Saudara. Tapi kalau semua ini boleh terjadi untuk memuliakan Tuhan, why not? Wis ndak apa-apa, terserah Tuhan. Pasti Tuhan sudah atur. Tapi yang saya tahu Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk terhadap hamba-Hambamu. Itu iman saya. Saya diam 1 hari itu, saya cuman berdoa. Ketika mau makan, saya dibanguni anak saya, "Ma, waktunya makan." Saya lihat makanannya ini kok tanpa garam. Wah Tuhan, masuk beneran. Di tensi saya pasti 160, 150, 160. Saya biasanya tensi darah saya itu enggak pernah kayak gitu. Pasti cuma 100, 110, 110, 110. Karena anak saya bilang, "Mama ojo takut. Semakin mama takut, tensinya semakin tinggi. Mama semakin enggak pulang-pulang. Kalau sudah beriman, memang sudah diimani, mama enggak sakit. Ya wes katakan, perkatakan enggak sakit. Perkatakan jantungku baik, perkatakan segala sesuatunya baik." Saya bersyukur punya anak yang selalu mendukung saya dalam segala situasi musim hidup saya. Bersyukur, bahkan ini sedikit saya selipkan, bahkan ketika saya ditinggal Pak Sem itu, saya sempat ngomong, "Wes Dek, Mama nggak bisa pelayanan sendiri. Kita pulang ke Boyolali aja yuk." Gitu. Anak saya ini masih kecil, kelas 6 itu ya bilang, "Mama itu loh, mau ke Boyolali itu mau ngapain? Mau kerja apa? Mama di sana itu mau melayani, mau buka pelayanan baru lagi." "Gak usah lah, yang sudah percaya kan dek ini seneng kene loh mah karo aku." Itu membuat saya itu satu kayak cas. Jadi saya kuat, saya giat. Dalam sakit ini pun anak laki-laki saya yang nunggui, karena anak perempuan saya masih punya anak kecil, gak berani ke rumah sakit. Anak laki-laki saya selalu bilang, sing kuat, doa dulu, sing kuat. Ya dia nyeko, ya dia apa, Saudara, saya bersyukur. Lalu saya bilang gini, hari ketiganya saya dicek lagi, saya masih dinyatakan dikasih obat macam-macam, disuntik ini itu, digeledek sana sini, macam-macam. Saya wis diam saja. Singkat cerita, hari kelima saya harus bilang sama dokter, saya harus pulang karena besok itu Minggu saya harus pelayanan. Dokter bilang gini, "Bu, Ibu itu sakit. Nantilah ada sih sing gantikan." "Enggak, Dok, saya harus melayani sekalipun saya duduk. Sekalipun saya
nggak bisa berdiri. Dan waktu pelayanan saya pernah pas melayani di mimbar, habis doa berkat saya jatuh ngeblak itu pernah, sampai jemaat sudah teriak-teriak, disangka saya sudah nggak bisa pulang lagi. Tapi puji Tuhan, Tuhan sih percayakan sampai hari ini. Singkat cerita, setelah 1 minggu di rumah, saya harus kontrol. Saya kontrol ke rumah sakit yang sama, dan masih tetap katanya saya sakit. Oke, saya bilang gitu, oke. Tapi saya punya roh sukacita itu, sekalipun dokter tuh ngatakan, Bu masih sakit loh ya, ini obatnya harus diminum loh ya, nanti ditebus. Yang ini nggak ada di rumah sakit, ini harus beli keluar. Ya saya bilang, Tuhan, duitku piro iki? Gitu tok saudara, saya imani dengan jalan. Terus saya suruh nebus obat, saya tebus obatnya, saya minum obatnya juga, saya taat, saya minum obatnya dalam nama Yesus. Tapi saat itu loh, wong sakit kok sing tak eling bukan dokter, sing tak eling itu Pak Yohanes Sunardi. Saudara. Oh iya Dek, Mama lah punya, dulu itu pernah dengar Pak Yohanes Sunardi di pusat, itu pernah ngajari kita makan makanan sing sehat. Nggak tahu, pokoknya Mama harus ngomong ini sama Pak Yohanes Sunardi. Ya wes di telepon. Saya enggak punya nomor teleponnya. Lalu saya ini ingat Koko Daniel. Saya bilang, kok minta nomornya Pak Yohanes Sunardi Pak boleh. Kenapa Bu Sem? Saya didiagnosa sudah 1 minggu nih kok. Didiagnosa dokter saya itu kena jantung koroner gitu. Loh, iya sudah. Harus gimana? Saya pokoknya minta nomornya, hati saya kok digerakkan untuk tanya ke Pak Yohanes Sunardi, makan saya harus apa ya, supaya jantung saya itu baik-baik saja. Lalu saya dikasih, dan secara singkat saya ngomong sama Pak Yo bilang, dalam nama Yesus jantungmu tuh enggak sakit, dalam nama Yesus Tuhan akan pulihkan. Saya merinding kalau sampai hari ini Pak Yo itu doakan saya. Dia belum kenal saya, tapi saya bilang saya ini hamba Tuhan Pak Yo di desa. Saya perlu doa, saya perlu nasihat. Apa yang Pak Yo sampaikan, ini saya tahu, saya imani ini suara Tuhan. Pak Yo doakan saya. Saya didoakan, saya dibilang kalau kamu enggak sakit jantung. Tuhan akan ganti kamu dengan jantung yang baru. Itu saya iman, yes, saya tangkap Pak Yo dalam nama Yesus. Itu juga iman saya. Terus kamu harus ngatur makan, gak boleh ini, gak boleh ini. Tak taati Pak Yo. Terus itu saya dengarkan saudara. Kalau malam kamu harus makan bawang merah, 1 siang habis makan siang kamu makan bawang putih. Aduh Tuhan, saya bilang bawang merah aku paling gak seneng. Rasanya gak enak. Aduh, gak muntah deh ini rasanya. Saudara pikir saya kayak gitu. Bawang putih lagi, aduh Tuhan. Wes, gak apa-apa. Saya ngomong sama anak saya, Dek, lah kok Om ya lo ngomongi Mama suruh makan bawang merah mbak bawang putih. Loh kok obatnya aneh sih Mah? Gak tahu. Kok ya bawang merah mbak bawang putih. Anak saya ketawa. Gak kayak Lombok bisa nah. Kayak gitu. Tapi saya bilang, ya wes tak turutannya dalam nama Yesus. Setiap kali saya mau tidur, saya doa bawang merah tuh saya pegang, sebelum saya potong-potong, saya pegang, saya bilang dalam nama Yesus, ini menjadi obat yang paling luar biasa, karena Yesus ada di dalamnya, saya makan. Lalu bawang putih juga demikian, sampai 1 minggu, 2 minggu berikutnya saya harus kontrol. Saya kembali kontrol ke rumah sakit itu. Saya dikasih obat lagi, tetap saya makan obatnya. Saya percaya dalam nama Yesus, apapun sarananya, saya percaya, saya belajar mau taat, karena dokter juga punya Tuhan, saya mau taati semuanya, dengan tetap takut sama Tuhan. Saya cuma bilang, Tuhan, pokoknya apapun musim hidup saya, kalau memang Tuhan izinkan, ini untuk kemuliaan nama-Mu, wong aku ini hamba-Mu, terserah Tuhan lah, sak karep-karepmu Tuhan. Tuhan mau pakai saya kayak apa modelnya, wes sak karepmu. Wong aku wis ra duwe, enggak bisa memiliki hidupku sendiri. Sak karepmu Tuhan, Tuhan mau buat apa saya. Jemaat sudah mendoakan sampai hari ini. Tadi Pak Naryo jemput saya sampai hari ini. Pak Naryo tahu sampai hari ini ada jemaat, setiap hari ada 2 orang mendoakan pekerjaan Tuhan di sana, doakan saya melalui semuanya itu, jemaat juga dibentuk semakin menjadi dewasa. Lalu sebulan, saudara,
Harusnya saya kontrol ke rumah sakit itu lagi, tapi anak perempuan saya bilang, "Mah, coba mbok pindah ke rumah sakit yang lain, ke dokter ini, mama ke sana supaya nanti lebih jelas lagi. Dokter ini ketoknya lebih bagus, mah." Ya bukan berarti yang pertama enggak bagus, saya percaya semua dokter itu bagus-bagus, dan saya tahu semua dipakai Tuhan. Saya mencoba, saya bilang, "Tuhan, ini sudah 1 bulan, sudah 4 minggu, saya makan bawang merah, makan bawang putih, makan obat, saya makan firman-Mu, saya makan setiap janji-janji-Mu, saya perkatakan setiap janji-Mu." Dan satu hal saudara, ketika saya didiagnosa sakit itu, saya mulai mencari, Tuhan salahku di mana ya? Saya metani hidup saya, mungkin ada orang yang saya sakiti, saya mulai minta ampun. Tuhan, mungkin saya lupa orang-orang yang mungkin tersakiti oleh kata-kata saya. Tuhan, mungkin ada orang yang tak janjeni belum tak kasih. Itu saya petani tuh saudara. Saya cari salah saya cari terus apa itu kekurangan saya. Kalau mungkin itu terjadi, Tuhan, perdengarkan suara-Mu. Tegur saya, bukan dengan sakit ini, tapi katakan kepada saya, tunjukno Tuhan, supaya saya sekalipun harus ndelosor nang ngarepe orang, kalau orang itu memang tersakiti oleh perkataan saya mau Tuhan minta ampun sama mereka. Saya petani hidup saya mohon pengampunan, saya minta penyelesaian, pemberesan dengan Tuhan. Lalu di minggu keempat itu saya ganti ke rumah sakit lain, saudara. Saya beriman, belum ada mobil, tapi mau naik motor, anak saya nggak tega, saya pinjem mobil jemaat, saya diantar lah ke rumah sakit. Masuk rumah sakit, saya di dalam mobil tuh saya sudah penyembahan, saya teriak-teriak, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh. Saya wes kayak orang gila, iman tuh memang kayak orang gila, cinta sama Tuhan juga kayak orang gila. Saya sampai dibilangi, "Mah, ojo ngono to, ojo goyok wong gendeng. Anjene mama gendengi Tuhan." Wes bah, mama gendengi Tuhan. Saya berjalan terus, dalam nama Yesus saya sembuh. Ketika saya masuk gerbang rumah sakit, saya bilang, "Tuhan, kaki kanan saya masuk, ini berkat, berarti saya sembuh hari ini." Saya masuk, saudara, ada anak angkat yang di rumah sakit itu bantu saya mempercepat prosesnya. Lalu saya sudah deg-degan, jantung saya ini antara, Tuhan, tapi ada roh sukacita. Tuhan, iki aku sembuh tenan pora ya? Tuhan, aku sembuh tenan pora ya? Anak saya bilang, "Aku di luar loh, Ma." Iya. Saya masuk, dituntun anak angkat saya itu di rumah sakit itu kerja. Saya diantar ke sana ke sini semuanya. Setelah direkam jantung dan lain sebagainya, sudah dites semuanya. Hasil dari rumah sakit sebelumnya juga saya bawa, obat-obat dari rumah sakit sebelumnya juga saya bawa, semua saya tunjukkan. Setelah ada dokter, saya tunjukkan semuanya. Dokter lihat, saudara, begini lihatnya. Hasil tes saya itu. Saya ini sudah duk. Situ sini dokter, situ saya. Saya pandangi dokter itu sampai ndak ketep, pokoknya dokter kan ngomong apa, pokoknya gaya mulutnya kalau ngomong maaf itu ya Tuhan, ya wis lah. Dia lihat ini, dia lihat yang hasil dari rumah sakit sebelumnya, dia lihat rumah sakit yang ini, dia lihat lagi. Lalu, sopo sing rekam tadi? Gitu. Di ruang sana, Dok. Ya yang petugas. Saya coba balenono. Coba baleni lagi. Jadi copot lagi, saudara. Balik, saudara. Sudah gitu dibawa hasilnya lah. Dilihat lagi sama yang hasil sama-sama yang tadi sama. Terus dilihat, akhirnya ditutup, saudara. Dia bilang ini, "Dok, gimana? Apa saya lebih?" Kan pertanyaannya 2. Lebih parah apa sembuh? Kan kayak gitu. Ini nggak ngomong-ngomong, dokter itu nggak ngomong-ngomong. Pingin rasanya gemes saya. Kok nggak ngomong-ngomong sih? Ini sudah sampai deg-degan banget gitu. Terus dokternya bilang, "Bu, saya nggak bilang apa-apa. Mungkin memang karena sudah diobati. Jantungnya Ibu dari diagnosa pertama mungkin memang sudah diobati, makanya sudah membaik. Dan menurut saya, hasilnya jantung Ibu itu baik-baik saja. Nggak ada, nggak ada
masalah di jantung ibu. Jantungnya ibu baik, tensinya baik, darahnya baik. Ini hasilnya semua baik, Bu. Saya itu langsung gini di kursi itu. Haleluya! Saya enggak sadar, Bu. Kamu itu dokternya apa, enggak ngerti saya apa. Haleluya, terpujilah nama Tuhanku. Tuhanku dahsyat luar biasa. Tuhanku hebat. Saya ngomong sendiri di situ. Ya Bu, ya Bu, ya Bu. Saya bilang, maaf dok, saya saking senengnya. Ini benar tak dok? Gitu. Benar Bu, benar ibu sembuh. Ibu nggak sakit. Mungkin salah diagnosa dulu. Saya percaya bukan salah diagnosa. Dokter itu ya wis sekolah. Apalagi dokter sudah spesialis, sekolahnya bukan kayak saya. Sekolah yang abal-abal, bukan sekolah yang emeng-nemen kayak kita, kayak itu. Sekolah sing tenanan, kalau saya ngakoni nggak pinter-pinter amat. Tapi dokter mesti orang-orang pinter. Mau masuk sekolah dokter, sekolah ya mahal. Prakteknya ya luar biasa, nggak mungkin salah diagnosa. Saya bilang, ini bukan salah diagnosa dok, tapi ini Tuhan yang sudah sembuhkan saya. Saya bilang, Tuhan saya, itu yang sudah kerja di saya. Tuhan saya, itu yang sudah kerjakan hidup saya. Bukan salah dokter diagnosa dok, tapi Tuhan saya yang sudah lakukan perkara ajaib di dalam saya. Saya bilang, enggak dikasih resep obat dok. Singkat ceritanya dokter bilang, enggak Bu, tak kasih vitamin aja ya untuk jantung. Terus vitamin itu sekarang kan gampang ya, cari di Google. Iki obat, iki geopo gitu. Saya bilang sama anak saya, tak foto. Kak, iki loh mama dikasih obat kayak gini, coba cari no. Terus mantu saya bilang, Nyo, tolong Nyo, cari no obat kayak gini, ini buat apa toh Nyo? Ya Mi, cek bentar. Terus dicarikan, ternyata anak saya juga ngomong, iki loh ma, obat mek tinggal vitamin, dan obatnya loh, mama minumnya mek 2 hari sekali. Jadi mama ini luar biasa, sudah tidak ada masalah di jantung. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Kalau memang ini semua, saya dulu pernah bilang sebelum disembuhkan itu, dalam masa pengobatan itu tadi sudah saya katakan, Tuhan, kalau memang saya harus sakit kayak gini, kalau memang itu untuk memuliakan Tuhan ya enggak apa-apa. Artinya saya sakit tapi kuat melayani. Saya sakit tapi kuat jalan. Saya sakit tapi kuat membesuki jemaat. Karena saya sendirian, enggak punya pengerja, semua harus sendiri. Lah anak saya sampai lempoh, ora iso apa-apa. Terus sapa sing pegang kendali semua Tuhan. Nah, kecuali Tuhan sudah kirim hamba Tuhan, wis nduk kowe lereno, wis waktumu leren, wis ono gantine. Itu sudah lain lagi. Jemaat semua pada mlongo, mau ojo loro, ojo loro. Ini membuat spirit bagi hidup saya. Saya cuman mau bilang, saudara, kalau kita mengalami sesuatu, pertama yang kita cari adalah gini, Tuhan, bereskan dulu hubungan kita mbak Tuhan. Saya mencari pemberesan. Ketika saya mengalami sakit, saya mulai memeriksa hidup saya. Yang lalu-lalu saya petani sendiri. Kalau saya lupa, Tuhan tolong perdengarkan saya. Supaya saya boleh melakukan sesuatu. Supaya hubungan saya dengan Tuhan baik. Saya terus lakukan itu. Saudaraku, ini sesuatu yang mustahil bagi manusia, tapi gak mustahil bagi Tuhan. Bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang menaruh harap di hadapan Tuhan, bagi setiap orang yang mau mengampuni sesama, bagi setiap orang yang mau membuka diri, maka sesuatu yang mustahil tidak akan pernah mustahil. Saya alami, saya yang sudah ketakutan, mungkin saya yang sudah bilang, waduh nak diring yupiye maneh, gak ono biaya hidup dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang saya syukuri, Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat luar biasa. Tuhan yang tidak pernah kewalahan untuk menangani kehidupan kita. Tuhan yang tidak pernah terlambat ketika kita memohon ampun. Tuhan yang tidak pernah membiarkan air mata kita turun percuma, terbuang dengan percuma. Dia yang tampung air mata kita. Dan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Tuhan yang sambut kita ketika kita mau
menengadah kepada Tuhan. Haleluya. Biarlah setiap kesaksian saya boleh menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.